Salam Elohim. Tahukah Anda, saudara, Yesus telah menanggung sendiri segala akibat buruk dari pemberontakan umat manusia terhadap Tuhan. Semua kutuk dari hukum Taurat yang dilanggar manusia itu telah ditimpakan kepadanya. Semua penderitaan itu ditanggungnya agar kita dapat menerima segala berkat yang semestinya dia terima sebagai pahala atas ketaatan-ketaatannya. Kurban yang demikian tidak terbatas dalam dampak yang dihasilkannya, namun pada hakikatnya begitu sederhana. Dapatkah Anda menerima dengan iman penjelasan mengenai kurban tebusan Yesus ini dan segala manfaat yang disediakannya bagi Anda? Apakah Anda sungguh-sungguh ingin memasuki area atau daerah yang penuh dengan persediaan Tuhan itu? Namun, ada satu hal yang menjadi penghalang bagi kita, dan kita semua harus menyingkirkan penghalang tersebut, yaitu dosa yang ada pada kita dan yang belum diampuni karena kita memang belum mengakuinya sampai sekarang. Dapatkah Anda memastikan bahwa semua dosa Anda telah diampuni melalui kurban Yesus itu? Jika belum, Anda perlu memastikannya sekarang juga. Untuk itu, Anda dapat mengucapkan doa sederhana ini. Tuhan, aku mengaku bahwa aku adalah seorang yang berdosa dan bahwa masih ada dosa yang belum kuakui dalam kehidupanku. Tapi aku percaya bahwa Yesus telah menerima hukuman supaya aku dapat diampuni. Sebab itu sekarang juga kumohon kepadamu, ampunilah semua dosa-dosaku dalam nama Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman Tuhan berjanji bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Percayalah akan janji Tuhan ini, saudara. Saat ini juga, percayalah bahwa Yesus telah benar-benar mengampuni semua dosa-dosa Anda. Kemudian, ada pula satu tanggapan yang perlu Anda berikan sebagai cara yang paling sederhana dan paling murni untuk menyatakan bahwa Anda benar-benar percaya. Sampaikanlah ucapan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lakukanlah hal itu sekarang juga. Katakanlah, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau telah menerima hukuman supaya aku dapat diampuni. Aku belum sepenuhnya mengerti akan hal ini Bapa, tetapi aku percaya dan aku sungguh berterima kasih. Setelah dosa yang menjadi penghalang itu disingkirkan, maka terbukalah jalan bagi Anda. Amin. Untuk memasuki semua persediaan lain yang diberikan Tuhan melalui kayu salib itu. Sama seperti pengampunan dosa, setiap persediaan itu harus diterima dengan benar-benar percaya kepada firman Tuhan. Setiap orang mempunyai kebutuhannya sendiri dan semua orang harus datang menghadap Tuhan secara pribadi untuk menerima apa yang telah disediakannya itu. Tuhan Yesus, aku berterima kasih kepadamu karena Engkau telah disakiti supaya aku disembuhkan. Tuhan Yesus, aku berterima kasih kepadamu karena Engkau dijadikan dosa oleh dosaku supaya aku dibenarkan oleh kebenaran-Mu. Tuhan Yesus,
Aku berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menjalani kematian yang seharusnya menjadi kebagianku, supaya aku menerima kehidupan-Mu. Tuhan Yesus, aku berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengalami kemiskinanku, supaya aku memperoleh kelimpahan-Mu. Tuhan Yesus, aku berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menanggung maluku, supaya aku mendapat bagian dalam kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, aku berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menanggung penolakan, supaya aku diterima oleh Bapa. Tuhan Yesus, aku berterima kasih kepadamu karena Engkau telah dijadikan kutuk supaya aku menerima berkat. Tahukah Anda, saudara-saudara, pertukaran yang terjadi pada kayu salib? Saya harus beritakan ini kepada Anda. Sampaikan ini untuk Anda semua. Hanya ada satu hal yang mendasari setiap kemurahan yang disediakan Tuhan, pertukaran yang terjadi pada kayu salib. Pertama, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Kedua, Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Ketiga, Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Keempat, Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Kelima, Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahannya. Keenam, Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Ketujuh, Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Kedelapan, Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita menerima berkat. Haleluya, saudara. Yesus telah menanggung kelemahan kita, sakit kita, dosa kita, kutuk kita, ikatan keturunan negatif yang diwarisi oleh nenek moyang kita, kemiskinan. Tuhan telah tanggung di atas kayu salib, saudara. Tahukah Anda? Dia mengasihi Anda. Dia mengasihi kita semua. Jika Anda telah mengerti perkataan-perkataan ini, perkataan-perkataan Tuhan, firman Allah sesuai dengan firman Tuhan, maka Anda adalah orang beruntung. Tuhan ada dalam hidup Anda. Jika Anda mulai percaya kepadanya, Anda sudah percaya dalam hidup Anda. Sekarang percaya, saudara, Tuhan ada dalam hidup Anda sekarang ini. Dia ada dalam Anda dan Anda dalam Dia. Jika Anda berhubungan satu dengan Kristus Yesus, maka Anda adalah milik kepunyaannya. Terima kasih telah menonton video ini. Pasti Anda terbangun dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan telah memulihkan keadaan kita pada saat hari ini. Immanuel.